Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salam budaya Nusantara. Ketemu kembali dengan Kilamo Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya mengajak kepada pemirsa untuk mengenal para mubalek yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Lamongan. Karena di Kabupaten Lamongan ini memiliki banyak orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Di pantai utara, di sana ada Kanjeng Sunan Derajat, ada Kanjeng Nur Rahmat, ada yaitu ayah dari Sunan Ampel, Ibrahim Asmorokondi, dan ada Maulana SK. Jadi di pantai utara banyak sekali penyebar-penyebar agama Islam yang namanya sudah besar. Kemudian di kesempatan yang lalu juga saya jelaskan tentang para keturunan Sunan Giri dan santri-santri yang pernah belajar di Pondok Sunan Giri juga menyebar ke daerah Lamongan. Oleh sebab itu, saya ajak untuk mengenal nama seseorang, yaitu Mbah Ahmad Gadung atau dikenal dengan Mbah Gadung. Dan juga akan saya ajak untuk mengenal yaitu Mbah Ahmad Bajuri, atau lengkapnya adalah Mbah Yai atau Mbah Kiai Ahmad Bajuri dari Baranggayam, Desa Baturo. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk mencari dua tokoh penyebar agama Islam ini memang tidak mudah, karena tempatnya sangat terpencil dan aset jalan yang dilalui juga tidak terlalu besar atau tidak terlalu lebar, dan di kanan kiri jalan selalu air, karena di sana adalah daerah atau wilayah orang-orang yang bekerja sebagai yaitu pemelihara ditambah. Jadi daerah perikanan darat, ikan mulai dari ikan bandeng dan ikan air tawar yang lain, udang fanami misalnya, udang galang, semuanya ada di sana. Apalagi mujair, tombol, tawes, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, kalau Anda pemirsa ingin berkunjung ke tempat ini, harus tahu kalau Anda melewati jalan dari arah Surabaya, maka Anda berjalan menuju ke barat melalui Gresik. Kemudian nanti kalau sudah sampai di wilayah Lamongan, di sana ada pertigaan dekat, maka Anda harus belok kanan. Kemudian terus menuju ke utara menyusuri jalan aspal. Tetapi kalau waktu
banjir tiba, jalan-jalan di situ dipenuhi dengan air. Tetapi kalau di musim kemarau biasa-biasa saja dan enjoy saja, jalannya pun enak. Maka terus kira-kira 12 km sebelum polsek Karangbilang, maka di sana ada sebuah pertigaan kecil, yaitu untuk masuk ke wilayah sebuah dusun atau masuk ke sebuah desa, yaitu ke wilayah desa Pendowo. Pertigaan itu termasuk Pukat Bangah. Dari pertigaan termasuk wilayah Pukat Bangah itu kemudian menuju ke timur. Maka di sana Anda akan melihat kanan kiri air. Karena pada waktu itu saya berangkat ke sana masih pagi, sehingga matahari pun masih belum begitu terang, apalagi saat itu mendung. Bahkan ada tempat yaitu gerimis kecil-kecil. Tetapi karena saya ingin tahu di mana tempat dari seorang penyebar agama yang terkenal itu, yaitu Mbah Gadung, maka saya menyusuri tempat itu sehingga sampai pada sebuah gapura. Maka di situ sudah terlihat, yaitu desa Pukat Bangah sudah kita lewati, kemudian terus menuju ke selatan. Setelah sampai di selatan, maka sudah masuk ke wilayah Pendowo Limo. Di sana tertulis ada dusun Pelok. Itu maksudnya adalah barang pelok. Artinya bagian dari desa Pendowo Limo, namanya adalah Barang Pelok. Maka kalau ke kanan itu ke arah Barang Pelok. Tetapi kalau terus, maka akan sampai ke sebuah jalan yang masuk ke kampung. Kemudian jalannya belok ke kanan, dan di depan sudah kelihatan masjid. Masjid yang masih baru dan belum selesai dikerjakan. Maka dari masjid itu kemudian belok ke kiri, terus menuju ke selatan. Setelah terus ke selatan, maka tidak lama di sana ada balai desa, yaitu balai desa Desa Pendowo Limo. Saya mencoba untuk melihat, walaupun hanya sekilas, saya melihat bagian dalamnya. Di dalam itu tertulis Balai Desa Pendowo Limo. Kemudian saya melihat bagian depan dan bagian atasnya. Kemudian di kanan kirinya ada jalan yang terus di depan balai desa itu ke selatan. Tetapi ada jalan dari balai desa itu ke timur. Maka di situ ada gapura yang tertuliskan Dusun Barang Kauman. Nah, yang kita cari adalah Barang Kauman. Maka kita masuk ke gapura itu, terus ke timur, dan tidak lama kemudian kita sudah menemukan masjid. Gapuranya bagus, dan setelah saya baca, ternyata masjid ini juga mempunyai nama Masjid Mbah Gadung. Oleh sebab itu saya penasaran, memang desa ini banyak sekali dukuhannya.
Oleh sebab itu saya bertemu dengan seseorang, kemudian saya tanya. Kemudian Bapak ini menjelaskan bahwa desa Pendowo Limo ini terdiri dari 9 dukuhan yang semuanya Assalamualaikum, menggunakan Bapak. nama depan Barang. Kula saking Tetapi dari 9 itu budaya disebut dengan warisan Nusantara. desa Kula Pendowo badhe tang Limo. letak niki leres napa desa Bagaimana Pendowo kita Limo? ikuti leres. apa yang telah Pendowo Limo disampaikan niku oleh wonten Bapak pinten ini. dukuhan, Pak? Sangat dukuhan. Napa mawon, Pak? Barang kauman, Barang kauman, barang wungu, barang wungu, barang siman, barang siman, barang kadu, nggih, barang boto, barang tembok, barang tembok, barang peluk, nggih, barang kobok. nggih, Ini niku. Barang lumbangan barang lumbangan. Dados jumlah sedaya niku sangat dukuhan. wonten 9 dukuhan ngoten niki, Pak. Niki leres, Pak nggih, niki Masjid Mbah Gadung nggih. Oke. Terus ten pinggirnya niku enten makame Mbah Gadung. Wonten makam kalih, setunggal makam Mbak Gadung, setunggal makam Mbak Rondo. Oh ngaten nggih, Bapak kula badhe nyuwun izin mlebet sekedap senaosa juru kuncine tasik dereng wonten, mbok menawi mangke kula saged sewanten daleme Bapak juru kunci. Ngaten Pak nggih. Pemirsa Matur nuwun dimanapun Anda Bapak. berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjelasan dari Bapak yang menjelaskan bahwa di sini adalah benar desa Pendowo Limo yang memiliki 9 dukuhan yang semuanya di depannya namanya adalah Barang. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, saya mencoba untuk masuk ke dalam masjid itu. Kemudian saya melihat, mengamati bagian depan dari masjid. Bagus, masjidnya bersih. Kemudian saya ingin mencoba masuk di sisi bagian kiri masjid. Sebetulnya pintu untuk memasuki ke makam Mbah Gadung itu ada di sebelah kanan masjid. Tetapi saya mencoba untuk melalui sisi sebelah kiri masjid. Karena di sebelah sisi kiri masjid juga ada pintu, tetapi ini merupakan pintu darurat, bukan pintu untuk umum. Nah, saya mencoba untuk masuk ke pintu itu. Ternyata di situ ada orang, yaitu wanita. Dia adalah keponakan dari juru kunci yang diberi tugas untuk Bu, niki anu membersihkan nggih, makame makam. Mbah Gadung nggih. Oleh sebab itu Laras. saya mencoba Jenengan untuk bertanya. Napane juru Dan kunci, Bu? Dia juga siap Ponaan. untuk mengantarkan. Terus paring asma sinten jenengan? Kita ikuti Siti Asaria. Sakmangke nggih. Sakmangke ten pundi juru keponakan kunci? dari juru kunci ini. Wonten dalem nggih. Oh, nggih. Nggih. Dados mangke Nah, kemudian kula saya insyaallah mengikuti mboten mlebet cuma dari ten belakang, Jawi mawon. kemudian sampai Oh, ngaten ke nggih. sebuah Alhamdulillah, monggo. Matur nuwun, Bu nggih. ternyata di belakang masjid itu bukan hanya ada makam dari Mbah Gadung, tetapi ada juga yaitu makam Mbok Rondo Barang. Mbok Rondo Barang yang pernah saya ceritakan tempo yang lalu, yaitu seorang janda yang kaya, kemudian setiap malam tidak mau tidur karena takut kalau barang-barangnya itu dirampok atau dimaling orang. Karena di tempat itu dulu banyak orang-orang yang berbuat mengambil milik orang lain, yaitu maling atau pencuri. Nah, karena itu Mbok Rondo Barang ini tidak mau tidur. Kalau sudah pagi hari baru tidur. Nah, akhirnya sampai saya ceritakan terjadi peristiwa pengambilan paksa pusaka dari Kanjeng Sunan Giri, dan itu nanti akan saya ceritakan sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Saya mencoba untuk masuk ke dalam, dan ternyata wanita yang dari keponakan juru kunci tadi membersihkan tempat itu. Karena apa? Karena nanti malam dipakai untuk tahlilan. Karena setiap malam Jumat di tempat itu ramai dengan orang-orang yang sedang melakukan doa, yaitu doa tahlil bersama. Kemudian saya keluar, kemudian menuju ke barat. Ternyata makam Mbah Gadung itu di sebelah barat dari makam Mbok Rondong Barat. Di antara tengah-tengah makam ini, di tengah-tengah cungkup ini, maka di situ banyak makam-makam. Karena memang itu adalah komplek makam. Bahkan di situ banyak makam-makam para kiai yang pernah menjadi kiai di desa Pedowoli. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke dalam. Saya mata-mati dari luar. Kemudian ada kolam, yaitu kolam untuk mencuci tangan kaki. Dan kolam itu langsung berhubungan dengan kali, karena di dalamnya itu adalah kali. Nah, kemudian saya membuka pintunya, kemudian saya masuk ke dalam. Di situ ternyata saya tidak bisa masuk karena juru kuncinya tidak ada. Sehingga saya hanya di depan pintu saja, dan di depan pintu itu tertulis tulisan yang aneh. Tulisan yang aneh, apakah maksudnya itu adalah 1811 atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Apakah itu tahun? Apakah itu hanya sebuah sandi atau sebuah tulisan yang tidak dimaknai dengan wafatnya Mbah Gadung itu, atau merupakan tulisan-tulisan yang bagaimana? Saya tidak mengerti. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya saya keluar dan saya mencoba untuk mengetahui, yaitu makam dari Kiai Ahmad Bajuri yang tidak jauh dari tempat itu, tetapi berlainan desa. Oleh sebab itu saya keluar dari makam itu, kemudian saya berjalan ke timur, dan saya menyeberang jembatan kecil, terus berjalan ke selatan, tidak jauh, kira-kira 20 meter, kemudian kita belok ke kanan, kira-kira juga sekitar 20-25 meter. Kemudian di sana mentok itu ada, yaitu makam Mbah Kiai Haji Ahmad Bajuri, Dusun Gayam. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, saya mencoba untuk melihat dan mengamati. Kemudian saya membuka pintunya. Kebetulan tidak dikunci, ditutup, hanya dikunci dengan kunci yang tidak benar-benar dikunci sehingga bisa dibuka. Kemudian saya buka pintunya, saya masuk ke dalam. Bersih. Jadi makam ini terawat dengan baik. Kemudian saya mencoba untuk keluar, dan alhamdulillah saya disapa dengan kerabat dari Mbah Kiai Ahmad Bajuri. Kemudian saya mencoba untuk menanyakan tentang hal ehwal yang berkaitan dengan Mbah Ahmad Bajuri ini. Ternyata kerabatnya pun tidak paham, karena yang dia ketahui adalah bahwa Kiai Ahmad Bajuri ini berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Kemudian datang ke sini tidak mengerti, dan dari keluarga itu kemudian ada yang dibawa ke tempatnya Kiai Bajuri ini, dan akhirnya sampai ke anak turunnya, sampai kepada
ibu yang saya wawancarai. Kemudian kita dengarkan bagaimana apa Assalamualaikum yang warahmatullahi disampaikan oleh wabarakatuh. Ibu yang merawat leres menika makamipun dari Mbah Kyai Kiai Haji Ahmad Ahmad Bajuri nggih. Oh nggih. Niki barang gayam. Barang gayam niku nderek desa pundi, Bu? Barang Baturono. Baturono nggih. Menawi sebelah menika Mbah Gadung menika nderek Pendowo 5 ngoten nggih, Bu nggih. Paring asma sinten, Ibu? Lailatul Maftuha. Inggih, ingang Ibu. Uhuwa nggih. Berarti panjenengan menika termasuk ahli warisipun Mbah pemirsa Kyai Haji dimanapun Ahmad Anda Bajuri berada. menika nggih, Bu nggih. Tasik keluarga. Penasaran ya? Kepireng Mbah Kira-kira Bajuri menika mboten siapa kagungan sih istri. sebenarnya? Leres. Terus asalipun Mbah Gadung saking itu Tegal Pekalongan. Tegal Pekalongan, berarti dakwah mriki ngoten nggih, Bu nggih. Pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, nggih nggih. Kula wau untuk tanpa siapakah Mbah izin Gadung panjenengan langsung siapakah nyelonong mlebet ngapun Mbah ingkang Ahmad kathah. Inggih. Bajuri ini? Dados Mbah Maka Bajuri akan saya menika jelaskan saking pada Tegal partai Pekalongan, Sampai tepi-tepi di sini, saking mriko dakwah agami saya. wonten berikan saya barang like, gaya berikan menika. saya subscribe. Mugi-mugi Mbah Semoga Kyai kita semuanya Haji dalam keadaan Ahmad sehat Bajuri walafiat. menika amal Akhirul kalam, kesayanganipun bila taufiq dipun wal tampi hidayah, dening Allah waridawal Subhanahu wa hidayah. taala Assalamualaikum minangka warahmatullahi amal ingkang wabarakatuh. soleh ngoten Salam nggih, Bu budaya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ibu.